Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sorimungku dari Direction Ministry dalam sesi inspirasi. Pada sesi inspirasi kali ini saya hendak membagikan kepada kita tentang mempersiapkan kematian. Mungkin beberapa di antara kita akan tabu untuk mendengarkan tentang kematian. Bahkan tidak seorang pun yang mau berbicara tentang kematian. Tetapi tahukah para sahabat bahwa ketika kita berbicara tentang kematian, kita sedang mempersiapkan namanya kekekalan. Kita harus mengerti bahwa hidup yang kita hidupi sekarang adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan di bumi yang sekarang ada adalah kehidupan yang sementara. Kita tidak selamanya ada di sini. Di Mazmur katakan bahwa umur manusia hanya sekedar 70 hingga 80 tahun. Lalu kemudian kita bahkan menyaksikan di sekeliling kita umur orang sudah banyak di antaranya yang umur 40 bahkan sudah pergi meninggalkan kita. Jadi bahkan banyak orang yang tidak mencapai umur 70 hingga 80 tahun. Mereka berumur 30, 40, 45, bahkan 50 tahun. Mereka sudah pergi meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi dari setiap peristiwa, apakah karena peristiwa kematian dari sahabat kita, dari teman kita, dari keluarga kita, mestinya kita selalu tersadar bahwa kehidupan yang kita miliki sekarang adalah sebuah kehidupan yang sementara. Kita tidak selamanya ada di bumi ini. Atau ada kejadian yang harusnya menyadarkan kita bahwa ketika kita mengerti kita memiliki teman, sahabat, atau keluarga yang meninggal, kita mestinya tersadar bahwa selain karena kita tidak akan menetap di bumi ini selamanya, umur kita yang dibatasi tadi kemudian harusnya menyadarkan kita bahwa hidup yang kita hidupi di bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Kita tidak selamanya ada di bumi ini. Tadi saya sudah singgung bahwa umur kita hanya berumur 70 hingga 80 tahun saja. Lalu kemudian kita akan mengakhiri pertandingan iman kita, mengakhiri kehidupan kita yang ada di bumi ini. Itulah kenapa saya terbeban untuk mengangkat tentang mempersiapkan kematian pada sesi inspirasi kali ini. Karena saya ingin menyadarkan setiap kita bahwa setelah kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan dijembatani oleh sebuah kematian. Nah, kematian ini kemudian akan mengantarkan kita kepada kekekalan. Pada siang hari ini saya ingin memberitahu kita bahwa kekekalan yang Tuhan siapkan di depan itu hanya ada dua, yaitu kekekalan bersama Tuhan di surga atau kekekalan bersama setan atau iblis di dalam neraka. Tentu keduanya memiliki perbedaan yang sangat kontras. Bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, tentu kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan damai sejahtera bersama dengan Dia. Kita tidak akan pernah mengalami namanya penderitaan lagi. Bahkan di Wahyu katakan bahwa air mata kita tidak akan pernah menetes lagi. Tuhan akan menghentikan segala sesuatu yang bahkan penyakit kita tidak akan mengalami lagi bersama dengan Tuhan. Tetapi sangat berbeda ketika orang berada di dalam kekekalan bersama neraka. Alkitab katakan bahwa di sana akan terdapat ratap tangis dan ketakan gigi. Itu siang dan malam dan tiada henti. Ada api dan belerang yang menyiksa orang-orang. Dan beberapa kesaksian juga di YouTube, bahkan di buku Thomas, juga Mary Baxter. Kalau para sahabat membacanya, kita akan melihat kengerian neraka ada di sana. Maka pada sesi inspirasi kali ini saya hendak menyadarkan kita bahwa kita harus mempersiapkan kematian kita. Karena setelahnya kita akan memulai babak baru bernama kehidupan yang kekal. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak perlu memperhatikan kehidupan kita yang di bumi sekarang. Tentu kita harus mempersiapkan menjalaninya bersama-sama dengan penuh pertanggungjawaban. Tetapi lebih daripada kehidupan yang sementara sekarang, kita harus mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan kekekalan kita bersama dengan Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi bahwa ketika kita kemudian meninggal, bahwa hanya ada dua tempat yang Tuhan sediakan. Apakah kehidupan kita bersama dengan Tuhan di surga atau kemudian kita akan terlempar ke neraka? Saya mau ingatkan bahwa menjadi Kristen, kita percaya Yesus, tidak menjadi jaminan untuk kemudian kita masuk surga. Kita harus memiliki kehidupan yang berkenan. Tuhan Yesus katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Artinya apa? Bahwa
menjadi Kristen itu tidak menjadi jaminan, tidak lantas menjadi jaminan bagi seseorang untuk memasuki surga. Memang telah dapat tiket untuk memasuki surga, ada anugerah yang kita dapatkan. Tetapi kemudian untuk seutuhnya memasuki surga, kita harus menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menjadi penekanan saya pada sesi inspirasi pada siang hari ini, supaya kemudian kita mengerti bahwa kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, kita mau memulai kekekalan kita bersama dengan Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, maka dari sekarang kita harus persiapkan kehidupan yang taat total kepada seluruh kehendak Allah. Karena di Yakobus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa ketika kemudian kita melanggar salah satu daripada hukum saja, kita menjadi pelanggar atas semuanya. Kita menjadi berdosa. Ketika kita melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, status kita menjadi orang berdosa. Tidak ada orang berdosa yang ada di surga. Orang berdosa itu tempatnya di dalam neraka. Maka melalui sisi inspirasi kali ini, saya hendak membuka mata setiap kita, supaya kemudian mulai membuka mata hati kita, mempersiapkan kekekalan kita. Karena kadang kesibukan kita, atau kemudian kadang kita merasa bahwa umur kita akan panjang, semuanya akan baik-baik saja, membuat kita lupa diri sehingga kita tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk kekekalan kita. Maka mulai siang hari ini, mulailah berpikir, mulailah merencanakan tentang kekekalan yang tentunya kita kehendaki bersama dengan Tuhan di surga. Caranya adalah kita memulai melakukan kehendak Tuhan. Kita mau dengan rela hati melakukan kehendak Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, hal apakah kemudian yang dikehendaki oleh Tuhan, lalu kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Sebab oleh melakukan kehendak Tuhanlah kita kemudian berhak untuk memulai kehidupan kekekalan bersama Tuhan di surga. Kiranya para sahabat dicerahkan pemikirannya dan hatinya melalui sesi inspirasi ini, untuk kemudian mulai berpikir mempersiapkan kekekalan, mempersiapkan kematian. Karena setelah kematian akan ada kekekalan. Ada dua kekekalan, bersama Tuhan atau bersama dengan iblis di neraka. Demikianlah sesi inspirasi kita pada kesempatan ini para sahabat. Nantikan saya kembali pada sesi inspirasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Salam The Rapture. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat, Kau